Halo, assalamualaikum semuanya. Apa kabar? Semoga kalian baik-baik saja ya. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membuat tutorial tentang bagaimana cara membuat desain flyer minimalis seperti ini. Langsung saja ya. Jadi apa sih tahapan-tahapannya? Yang pertama tentu saja menentukan tema. Nah, kali ini saya akan membuat flyer dengan tema donasi, karena yang seperti kita tahu saat ini di masa pandemi ini banyak sekali orang-orang yang membutuhkan pertolongan. Nah, semoga dengan tutorial ini dapat membantu teman-teman semua yang akan membuka penggalangan dana dengan membuat desain flyer yang menarik. Semoga lebih banyak orang yang ingin ikut berdonasi. Selanjutnya adalah menentukan warna. Kenapa? Menurut saya, warna merupakan hal yang sangat penting dalam sebuah desain. Dan memilih perpaduan warna yang tepat dapat menghasilkan desain yang lebih menarik, enak untuk dilihat. Jangan lupa untuk menyesuaikan dengan tema ya. Nah, karena di sini saya akan membuat desain yang minimalis, maka saya tidak akan memakai warna terlalu banyak. Saya hanya akan memakai warna dominasi dark navy dan white. Tahap selanjutnya adalah mencari atau membuat objek penunjang. Nah, objek penunjang ini biasanya berupa gambar atau vektor. Nah, karena sebelum ini kita sudah menentukan warna apa saja yang akan dipakai, maka ketika kita akan mencari objek penunjang, kita dapat menyesuaikan preferensi seperti apa yang kita inginkan. Nah, karena tadi saya sudah menentukan warna navy dan white, maka ketika saya akan mencari gambar, saya akan menyesuaikan, oh kira-kira ini akan cocok dengan tema yang saya inginkan. Untuk gambar sendiri, saya mencari di website rawpixel.com. Di sini banyak sekali tersedia gambar maupun vektor yang dapat diunduh baik secara free maupun premium. Nah, di sini juga bisa di-setting kira-kira tipe file apa yang kita inginkan, mau tipe file gambar maupun vektor, kemudian juga size-nya, bentuknya mau portrait atau landscape itu bisa diatur. Nah, di sini kita cari gambar yang kira-kira sesuai dengan preferensi kita. Selanjutnya, kita bisa download. Nah, ini adalah gambar yang free. Di sini ada pilihan size-nya, kita tinggal download saja. Kemudian dimasukkan ke dalam folder yang mudah diakses. Ini ada beberapa gambar yang sudah saya download. Nah, biarkan folder tadi terbuka seperti ini agar nanti ketika kita bekerja di Corel tinggal drag-drag saja. Nah, tahapan sebelum kita ke Corel adalah menyiapkan teks-teks apa saja yang akan dimasukkan ke dalam flyer seperti ini. Supaya nanti ketika kita sudah di Corel, kita tinggal copy paste saja. Selanjutnya, kita buka aplikasi Corel, kemudian membuat lembar kerja baru. Di sini saya menggunakan size A4. Kemudian ganti satuan ukurannya menjadi cm. Diganti namanya. Kemudian oke. Nah, seperti ini lembar kerjanya sudah ada. Selanjutnya adalah kita mengambil gambar yang tadi sudah kita download. Dipilih, kemudian langsung di-drag saja ke Corel. Seperti ini. Nah, karena gambarnya terlalu besar, kita akan adjust gambarnya menjadi lebih kecil. Ini bisa menggunakan object size, tinggal diganti saja angkanya, tetapi jangan lupa untuk mengaktifkan icon lock ratio supaya gambarnya tetap proporsional, atau bisa juga kita drag manual, tapi jangan lupa untuk menekan tombol shift supaya tetap proporsional gambarnya. Oke, selanjutnya kita adjust saja gambarnya mau dibuat seperti apa. Kita rapikan. Nah, kemudian teks yang tadi sudah kita siapkan, kita copy ke lembar kerja. Jangan lupa untuk klik icon A ini atau teks, atau bisa menggunakan shortcut F8. Di sini saya hanya menggunakan 2 font dominan untuk keseluruhan isinya.
Sebenarnya ada satu lagi, tapi hanya untuk aksen di bagian atas nanti. Nah, ini diatur semuanya, diubah menjadi font yang sama dulu. Selanjutnya teks yang ini dipisah-pisahkan dan ditempatkan sesuai dengan layout yang kita inginkan. Seperti ini. Jadi setiap kata atau kalimat dipisahkan menjadi objek-objek sendiri. Pengaturannya bisa disesuaikan dengan space. Jadi kita mau seperti apa, silahkan disesuaikan saja mau seperti apa layoutnya. Nah, karena ini ada yang terlalu besar tulisannya, jadi kita adjust, bisa dikecilkan. Silahkan dirapikan sebagaimana yang diperlukan. Lalu selanjutnya adalah editing font. Di sini kita dapat memilih poin-poin mana saja yang akan kita tonjolkan. Nah, di sini poin-poin itu akan kita bold supaya terlihat lebih jelas daripada tulisan yang lainnya, sehingga ketika orang-orang melihat flyer ini akan langsung fokus pada tulisan-tulisan tersebut. Nah, seperti ini. Untuk subjudulnya saya menggunakan font Georgia supaya terlihat beda dengan isinya ya. Oke, jika ada yang terlalu besar bisa dikecilkan, atau kalau yang terlalu kecil bisa dibesarkan. Untuk pemilihan font sendiri diusahakan menggunakan font yang jelas dan mudah dibaca, karena tujuan flyer adalah untuk menyampaikan informasi. Jadi sebisa mungkin untuk menghindari font-font yang susah untuk dibaca. Di sini saya menggunakan satu jenis font, jenis handwriting, tapi hanya untuk aksen di bagian atas supaya lebih terlihat lebih estetik, seperti itu. Nah, ini. Di sini kita bisa mengatur jarak spasi antar barisnya di box text properties. Ini bisa diatur jaraknya. Tinggal dinaikkan atau turunkan di tab paragrafnya. Nah, ini saya juga menambahkan outline pada tulisannya supaya terlihat lebih bold, karena dia tidak bisa di bold secara otomatis. Beberapa font memang seperti itu. Selanjutnya kita beralih ke tulisan open donation. Nah, sebenarnya ini adalah main judul di flyer ini. Kita buat menjadi dua objek yang berbeda agar masing-masing tulisan, masing-masing kata ini bisa diatur, disesuaikan letaknya dan sebagainya. Nah, tulisan yang awalnya kecil semua, huruf kecil semua, saya ubah menjadi huruf caps lock semua di text properties. Kemudian size-nya dibesarkan agar terlihat dominan. Ini karena sebagian huruf masuk ke gambar yang gelap, maka kita ganti dulu warnanya menjadi warna terang agar terlihat tulisannya seperti ini. Nah, yang atas saya akan membuat separuh berwarna putih dan separuh berwarna navy. Kita crop dulu, tapi sebelum crop pastikan objek yang mau kita crop itu aktif. Jadi nanti nge-cropnya hanya objek itu, bukan semua dalam satu file ini ke crop. Setelah di crop, kita copy saja, kemudian kita undo. Jadi seperti semula. Setelah itu baru kita paste.
Nah, setelah di paste, kita ganti warnanya menjadi warna yang lebih terang supaya terlihat. Jadi selesai. Selanjutnya kita tinggal merapikan layoutnya. Saya tambahkan garis sebagai pemisah juga supaya kontennya lebih mudah dibaca ya. Garisnya bisa disesuaikan tebal tipisnya sesuai dengan keinginan saja. Nah, setelah itu tadi kita masih punya satu gambar, tapi gambar ini akan saya pakai outline-nya saja. Tapi sebelumnya karena ini gambarnya masih bitmap dan lihat itu masih ada putih-putihnya di dalam, jadi kita akan hilangi itu dengan cara kita tracing dulu. Trace bitmap, kemudian pilih yang high quality. Nah, tracing ini nanti tujuannya untuk membuat bitmap menjadi vektor. Nah, ketika sudah menjadi vektor, nanti kita bisa memisahkan bagian-bagian dari vektor itu sendiri. Mana yang mau dipakai, mana yang tidak mau dipakai. Ini sudah jadi vektornya. Nah, kita buat kotak ini untuk melihat apakah warna yang tidak kita inginkan sudah dihapus apa belum. Selanjutnya kita ungroup all object untuk memisahkan semua objeknya dalam vektor ini. Kemudian klik saja mana yang mau dihapus. Tinggal diklik kemudian di delete. Hapus semua bagian yang tidak ingin dipakai. Seperti ini. Hapus hingga tinggal menyisakan garis-garis outline-nya saja. Setelah semuanya terhapus yang putih, selanjutnya kita grouping lagi vektornya dan hapus kotak merah. Lalu kita tempatkan di tempat yang kita inginkan. Kemudian diganti warna karena background-nya sudah gelap, kita ganti dengan warna terang untuk objeknya seperti ini. Nah, kita bisa copy paste sesuai yang kita inginkan untuk ditempatkan di tempat yang lain. Nah, bisa diganti warna sesuai yang diinginkan. Sudah. Nah, karena ini desainnya masih berantakan, saya akan merapikan dengan cara pilih semua objek, kemudian di-combine menjadi satu supaya layoutnya tidak geser-geser. Kemudian buat bentuk kotak yang nantinya semua objek akan kita masukkan ke dalam kotak ini, jadi tepi-tepinya bisa rapi. Setelah itu kita klik kanan semua objek tadi dan power clip ke dalam kotak. Selanjutnya untuk menghilangkan outline pada objek kotak tadi, kita pilih none di outline width sehingga tepinya tidak ada garis. Sekarang tinggal menambahkan aksen-aksen kecil supaya space-space yang masih kosong tidak terlihat begitu kosong. Nah, garisnya ini bisa diganti-ganti, mau garis lurus, titik-titik, strip, dan sebagainya. Disesuaikan saja tebal tipisnya seperti ini. Jika sudah, di-select semuanya, kemudian di-group. Silahkan di-copy kalau ingin di-copy. Yang tadi silahkan di power clip supaya lebih rapi. Ini saya tempatkan di bagian bawah juga karena bagian bawahnya masih kosong. Sudah.
boleh ditambahkan lagi dengan aksen-aksen seperti ini. Ini gampang sekali karena hanya kotak-kotak. Jangan lupa outline-nya dihilangkan. Kemudian di power clip. Oke, sudah beres semuanya. Sekarang tinggal diekspor. Klik file export, kemudian pilih folder yang diinginkan. Nah, formatnya diganti dengan JPG. Klik export, kemudian akan muncul dialog box seperti ini. Nah, color mode-nya diganti menjadi RGB karena keperluan flyer ini hanya untuk digital. Kalau untuk dicetak, kita ganti menjadi CMYK. Nah, sudah muncul di folder. Ini dia flyernya. Cukup mudah bukan? Selamat mencoba semuanya. Semoga tutorial ini bermanfaat ya. Sampai jumpa di video tutorial selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.